Santapan Harian Sabtu 18 Januari 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Lukas pasalnya yang ke-6, ayat 46 hingga ayatnya yang ke-49. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Engkau menarik kami dari keriuhan dunia dan mendekap kami dengan lembut untuk menikmati sabda-Mu. Di dalam keteduhan kasih-Mu Kristus, kami berserah. Amin. Lukas 6 ayat 46-49. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, akan kunyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Tetapi siapa saja yang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Sahabat Santapan Harian, Yesus memanggil kita semua untuk menjadi murid-Nya dan memuridkan segala bangsa. Ini bukanlah keputusan impulsif yang temporal, melainkan komitmen seumur hidup dari orang-orang yang mengasihi Tuhan. Menaatinya merupakan tanda seorang murid sejati. Yesus menegur orang-orang yang menyebut diri mereka murid, yang dengan fasih menyebut Dia Tuhan, tetapi yang tidak melakukan perkataannya. Seorang murid sejati adalah orang yang datang kepadanya, mendengarkan Dia, lalu melakukan apa yang diperintahkannya. Ia mengumpamakan murid sejati seperti orang yang membangun rumah di atas pondasi yang kokoh, sehingga ketika badai datang, rumah tersebut akan tetap berdiri teguh. Sedangkan murid palsu adalah orang yang datang, mendengarkan dan tidak melakukan apa yang telah diperintahkan kepadanya. Sama seperti orang yang membangun di atas tanah tanpa dasar. Akibatnya, ketika badai melanda, rumahnya akan roboh. Tak sedikit orang-orang yang menyebut dirinya pengikut Kristus dan rajin beribadah di gereja setiap hari Minggu, tapi belum mengalami transformasi dari firman Tuhan yang didengarnya. Mereka ini bukan murid-murid sejati yang Yesus maksudkan. Bagi murid sejati, ketika firman Tuhan disampaikan kepada mereka, firman itu akan tertanam dengan kuat dalam hati dan bertumbuh dalam hidup mereka. Hasilnya, gelombang badai kehidupan tidak akan membuat mereka goyah, ragu, ataupun kehilangan iman. Pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah, apakah kita adalah murid sejati atau murid palsu? Adakah kita dengan fasih menyebut nama Tuhan dalam keseharian kita, tetapi bertutur kata dan berperilaku seakan-akan kita tidak pernah mengenal Tuhan? Sudahkah firman yang kita baca masuk ke dalam hati dan mentransformasi hidup kita? Berbahagialah kita jika kita adalah murid sejati yang memberi ruang untuk perkataan Kristus mentransformasi hidup kita.
Mari kita kuatkan tekad untuk menjadikan kebenaran yang sudah diajarkan kepada kita terwujud dalam kasih dan perbuatan kita setiap saat. Tuhan Yesus menyertai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berserah kepadamu, bagaikan ranting yang melekat pada pokok anggur. Ajar kami untuk bisa menjadi murid yang taat, murid yang sejati. Di dalam cinta dan kasih-Mu ya Yesus, kami berharap. Amin.